Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2022. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya kita dilimpahkan segala yang baik, segala yang mulia, dan kita dapat melakukan bagian kita dengan maksimal dan sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama untuk dapat masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita persiapkan diri kita lebih lagi. Mari saudaraku, saya ajak kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu Engkau memenuhi kami. Biarlah hidup kami dilimpahi oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Sepanjang hari ini kami dapat melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Urapi kami Bapa, penuhi kami, sehingga setiap kami yang mendengar firman, kami sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kasih-Mu melimpah di dalam kami, dan hidup kami diperbaharui hari demi hari. Kami menjadi seperti Kristus, dan kami memiliki karakter Kristus di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Kekayaan yang Halal. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 22 ayat 1 sampai dengan 29. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan orang yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya.
Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dahulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut penilaian dunia, seseorang bisa dikatakan kaya apabila ia memiliki banyak uang dan harta kekayaan tanpa memperdulikan nama baik. Bagi dunia, harta kekayaan tak memerlukan adanya reputasi yang baik. Meskipun kekayaan yang dimiliki itu berasal dari kecurangan, korupsi, atau dukun, tak jadi masalah. Orang-orang dunia tetap menyebutnya kaya. Dalam waktu singkat mungkin bisa, tetapi itu tidaklah sebanding dengan nyawa yang kita buang selamanya demi kenikmatan sesaat. Selain hukuman di dunia bisa menjadi konsekuensinya, hukuman berat pun akan datang dari Tuhan yang sangat membenci sikap seperti ini. Alkitab dengan tegas mengatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Sebagai orang percaya, janganlah sampai kita menggadaikan nama baik kita demi sebuah materi, karena adalah sia-sia memiliki kekayaan yang melimpah bila kita tidak memiliki nama baik. Allah telah memberikan begitu banyak berkat dan karunia agar kita mampu untuk hidup di tengah-tengah dunia yang sulit ini, dan berbagai kemampuan untuk hidup benar. Menjaga nama baik adalah sikap terpuji serta menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada orang yang mau kaya dan sukses, tetapi tidak mau melalui proses untuk mendapatkannya. Maunya instan dan sekejap dapat apa yang diinginkan. Bahkan tidak sedikit orang yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa memiliki kekayaan adalah baik, tetapi bukan yang terbaik dan yang terutama. Nama baik dan kasih jauh lebih berharga daripada kekayaan besar. Tetap saja ada orang yang mengabaikan nama baik dan menggunakan cara-cara tidak halal untuk mengumpulkan kekayaan. Contohnya, menumpuk kekayaan dengan menindas orang lemah, memberi suap dan hadiah kepada orang kaya. Dengan cara seperti itu, mereka berpikir bahwa dirinya akan menerima imbalan yang lebih besar. Cara yang tidak halal akan sedikit lebih cepat memperoleh hasil, sedangkan cara yang baik dan benar akan memperoleh hasil yang bertahan lebih lama. Kekayaan diperoleh seseorang dengan cara-cara yang tidak halal, maka di kemudian hari orang tersebut akan menuai bencana. Sebaliknya, mereka yang jujur mencintai kesucian hati, menjaga nurani yang bersih, akan menerima kedudukan, menjadi sahabat pemimpin, dan diberkati.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Segala sesuatu termasuk kekayaan berasal dari Allah. Kita harus selalu takut akan Tuhan di setiap hal yang kita lakukan, baik dari sisi motivasi maupun perbuatan, seperti memiliki hati yang baik dan tidak kikir untuk berbagi rezeki kepada orang miskin. Saudara-saudaraku, bagaimana cara kita selama ini di dalam meraih kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan? Apakah dengan cara menindas orang lemah, merampas hak orang miskin, atau menyuap orang kaya untuk melindungi diri dan mencari muka? Nama baik karena hidup jujur, integritas, dan kemurahan hati dalam hidup lebih berharga daripada pemakaman yang mahal sekalipun. Wangi parfum akan segera pudar, tetapi aroma hidup kita yang baik akan senantiasa tinggal. Oleh sebab itu, baiklah kita menciptakan kenangan yang akan selalu dihubungkan dengan nama kita, nama baik dalam kehidupan maupun kematian. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita mengerjakan bagian kita, yaitu bekerja keras dengan cara yang halal dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku pengumuman firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, dan bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati firman Tuhan dan ajar kami agar kami menjadi penurut-penurut firman. Hidup kami semakin dikuduskan, dilayakkan. Kami taat sepenuhnya kepada otoritas-Mu ya Bapa. Ajar kami semakin rendah hati untuk dapat diajar, ditegur melalui kebenaran firman. Ampuni kami atas setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar kami semakin bijaksana mempergunakan hari-hari kami. Bahkan setiap kekayaan yang kami miliki sungguh-sungguh seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami mempergunakan kekayaan yang ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan hidup kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dimanapun kami saat ini berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat dalam melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.